Hipertensi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 mm air raksa, dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120 mm air raksa. Bagi penderita hipertensi, dianjurkan untuk menjalankan diet hipertensi atau biasa dikenal dengan diet DAS. Diet DAS ini atau Dietary Approach to Stop Hypertension adalah diet makan yang membantu dalam pengontrolan tekanan darah. Diet DAS terdiri dari beberapa macam, diantaranya yaitu diet rendah garam, diet rendah lemak, dan diet tinggi serat. Diet rendah garam dikategorikan menjadi 3 tingkat berdasarkan jumlah konsumsi seorang pasien hipertensi, yaitu harus dibatasi maksimal dalam satu hari 2.300 sampai 2.400 mg, setara dengan 1 sendok teh. Jika hipertensi tersebut ringan, konsumsi sebanyak 1.500 mg setara dengan 2/3 sendok teh jika hipertensi tidak terlalu berat, dan tidak dianjurkan mengkonsumsi garam jika hipertensi berat. Mengurangi konsumsi garam 1.000 mg sehari dapat memperbaiki tekanan darah. Makanan yang harus dihindarkan karena mengandung tinggi natrium seperti makanan laut, makanan diawetkan seperti ikan asin, ikan kaleng, garam meja, telur asin, bawang merah dan bawang putih, kecap asin, mayones, makanan ringan, makanan beku seperti sosis, serta MSG atau monosodium glutamat. Batasan mengkonsumsi MSG per hari yaitu 120 mg per kilo, atau rata-rata MSG tidak boleh dikonsumsi lebih dari 6 gram atau setara dengan 2 sendok teh. Total lemak dalam tubuh manusia tidak boleh melebihi 30% dari total asupan energi. Lemak jenuh dan lemak trans hanya diperbolehkan 5 hingga 6% dari total kalori yang dibutuhkan. Berarti jika membutuhkan 2.000 kalori per hari, maka tidak lebih dari 13 gram. Penggunaan minyak goreng atau minyak kelapa sawit tidak boleh dikonsumsi lebih dari 1,5 hingga 3 sendok makan per hari, atau setara dengan 3 hingga 6 sendok teh per hari. Sedangkan konsumsi susu tidak lebih dari 1 gelas sangat dianjurkan pada penderita hipertensi, karena kandungan lemak dan kolesterol pada susu dapat meningkatkan tekanan darah. Sedangkan dalam mengkonsumsi kuning telur dibatasi sampai tidak lebih dari 4 butir per minggu, karena kuning telur mengandung lemak dan kolesterol. Diet tinggi serat. Serat larut dan tidak larut mampu menahan air, dapat mengurangi kolesterol jahat, dan menurunkan tekanan darah. Asupan serat yang dibutuhkan tubuh yaitu 25 gram per hari untuk 2.000 kalori. Makanan yang mengandung serat alami lebih aman dikonsumsi untuk penderita hipertensi. Makanan yang mengandung tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran segar, gandum, beras, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Diet DAS tentunya juga memiliki keunggulan, diantaranya yang pertama dapat menurunkan tekanan darah. Menurut Kumala 2014, diet DAS dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 5,5 mg air raksa dan tekanan darah diastolik sebesar 3,0 mg air raksa. Yang kedua, dapat menurunkan kolesterol. Pada sebuah studi lainnya, dikatakan juga bahwa diet makanan harian DAS ini yang tinggi itu di dalam buah, sayuran, dan makanan rendah lemak secara signifikan menurunkan tekanan darah serta lipoprotein densitas tinggi. Adapun juga untuk kelemahannya, diet DAS ini hanya untuk diperuntukkan pada penderita hipertensi. Kekurangan lainnya dari diet DAS ini adalah konsumsi serat tinggi, bagi yang mana sebagian orang harus melalui proses penyesuaian diri terlebih dahulu, terlebih lagi untuk yang tidak menyukai sayur. Namun yang terpenting dari diet ini adalah konsistensi untuk menerapkan segala aturan dan batasannya demi hasil yang maksimal.